Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata. Sering manjakan anak dengan gadget, wanita ini pun menyesal melihat kenyataan setelahnya. Semakin berkembangnya teknologi, seperti gadget membuat setiap lapisan masyarakat menjadikan sebagai sebuah kebutuhan. Bahkan anak-anak yang tidak mengerti, dengan jelas penggunaan gadget itu pun ikut kecanduan. Seperti kisah seorang wanita yang anaknya telah mengenal gadget dan tak mampu menjauhkan diri dari teknologi tersebut di usianya yang masih sangat kecil. Penyesalan akan pengaruh gadget pun ia bagikan di media sosial sebagai pelajaran bagi para wanita lain yang telah memiliki anak dan merasa tenang ketika anak hidup bersama dengan barang tersebut. Berawal dari kebiasaan melihat sang kakak, anak keduanya yang bernama Safran tertarik untuk mencoba berbagai permainan yang ada di tablet, meski saat itu usianya masih 10 bulan. Kian hari, ketertarikannya kepada gadget tak dapat dihindarkan. Seringkali sang anak tidur bersama gadget di tangan, lantaran merasa bahwa itu hal lumrah untuk seorang anak. Wanita itu pun membiarkannya dan bahkan memfasilitasinya. Dalam benak wanita tersebut, gadget semacam solusi jitu untuk menangani anak laki-lakinya yang terkadang marah atau menangis. Dan memang terbukti ketika menangis lalu diberi gadget, Sarvan langsung mendadak terdiam dan asik bermain game. Dampak dari penggunaan gadget tersebut mulai terlihat ketika Sarvan memasuki umur 2 tahun di mana ia enggan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Tak hanya ketika berada dengan teman seumurannya, namun juga ketika bermain sendiri dengan mainan yang nyata. Suatu hari, bahkan Sarvan hanya terdiam sambil memegang mobil-mobilannya. Ia seakan kebingungan untuk menggunakan mainan nyata tersebut, karena setiap harinya ia hanya menggunakan ibu jari untuk menggerakkan game yang ada di tablet atau gadget. Tak hanya itu, Sarvan juga kekurangan dalam kosakata di mana anak seumurannya sudah mampu mengucapkan berbagai hal dengan variatif. Tentu saja hal ini membuat was-was wanita yang merupakan ibu dari Sarvan. Ia pun kemudian mendatangi seorang dokter anak untuk melakukan konsultasi dan mengetahui apakah ada alergi atau hal lain yang membuat sang anak sulit untuk berkomunikasi. Ternyata setelah ditelisik, hasilnya menunjukkan bahwa Safar kurang melakukan interaksi dengan orang tua ataupun anggota keluarga lainnya, sehingga kosakata yang dimiliki sangatlah sedikit. Ia pun merasa menyesal dan berniat untuk membatasi penggunaan gadget untuk anaknya tersebut. Bukan tanpa hambatan, wanita itu justru mengalami berbagai perlakuan. Sang anak yang mengamuk, menangis dan melemparkan setiap barang ke arahnya demi bisa mendapatkan gadgetnya kembali. Sarvan pun sangat rewel dan enggan untuk makan. Akhirnya, sang ibu kewalahan menghadapi perilaku Sarvan selama 3 hari dan mengembalikan gadgetnya. Benar saja, anaknya pun kembali tenang dan asik sendiri dengan permainan di tabletnya. Beberapa hari kemudian, sang ibu lantas membawa anaknya melakukan imunisasi ke sebuah rumah sakit dan sekaligus meminta dokter memeriksa aspek motorik anaknya. Ternyata Sarvan masih dianggap normal. Hanya saja ia mengidap keterlambatan bicara atau speech delay. Bahkan keterlambatannya tersebut berjeda cukup jauh yakni 1 tahun dibandingkan dengan teman-teman sebayanya.
dokter pun menganjurkan agar Sarvan mengikuti terapi untuk stimulasi pembendaharaan kosakatanya. Kini wanita itu semakin tersadar bahwa pemberian gadget dengan maksud untuk menenangkan sang anak hanya akan menjadi tumpukan masalah di kemudian hari. Ia pun merasa bersalah karena tidak ingin capek ataupun repot mengurus anaknya dan menyerahkan segala pendidikan serta kehidupan anaknya kepada sebuah gadget. Semoga kisah di atas bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Sekian, wallahu a'lam bishawab.